Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan wawancara sama teman dari Laos. Pusat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kami akan tahu tentang Laos, juga bagaimana pengalaman dia selama 3 tahun di Indonesia, apa culture shock yang dia mengalami, juga apa pendapatnya tentang Islam dan orang Muslim. Ayo mulai. Ya. Ayo. Nama saya Pusit Pongsavat. Saya berasal dari Laos. Negara saya salah satu negara di Asia Tenggara. Ya. Batasan dengan Cina di utara, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, Thailand and Myanmar di barat. Kita kaya dengan budaya, hutan untuk turisnya, rumah hutannya banyak, vihara atau tempo yang tua-tua di sana juga banyak, seperti kalau di Indonesia kayak Prambanan, Borobudur, tapi di sana lebih kecil. Acara budaya sebagai acara Buddhisnya juga banyak. Jadi di dalam 1 tahun setiap bulan itu ada festival Kafino kayak gitu lah. Laos itu biasanya mayoritasnya Buddha dan negaranya terletak di antara India sama Cina, atau kita panggil itu sebelumnya Indo-Cina, makanan minuman seperti Cina. Dibalikkan kalau di dalam bahasa budaya itu dimasukkan India, seperti India, contohnya bahasa Bali Sanskerta atau budaya dan agama itu Buddha dari India itu. Saya datang di sini untuk kuliah. Saya ambil S2 Pendidikan Ekonomi. 3 tahun di Indonesia ini saya sangat suka Indonesia. Jadi saya pilih Indonesia. Dan Indonesia itu kuat ekonomi juga, negara yang big country, negara besar. Jadi saya juga penting bahasa Indonesia ini karena penduduk banyak itu sebagai bahasa Asia Tenggara lah. Kalau bisa bahasa Indonesia itu bisa menghubung antara dua negara, Laos, Indonesia. Mungkin di depan kita bisa kunjungan diplomatik, budaya, investasi, buat bisnis bersama begitu. Indonesia itu ada lah. Contohnya di Indonesia kan tidak boleh pakai tangan kiri untuk kasih uang atau kasih barang-barang ke orang lain, itu tidak sopan. Dan salah satu Indonesia itu waktu makan kan, ada yang meskipun di rumah makan, di hotel itu pakai tangan, langsung pakai tangan. Itu buat saya aneh kayaknya. Kalau di Laos kan saya itu pakai sumpit, pakai sendok, azan juga, suara azan itu membuat saya aneh. Setiap hari ada suara di pagi sampai sore sampai maghrib itu. Aneh untuk saya karena sebelumnya saya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar seperti ini. Baru tahu, oh, orang Indonesia harus sembahyang setiap hari, harus sholat, harus di Jumat harus pergi ke masjid, laki-laki wajib. Saya baru tahu di sini kalau ini ya. Selama di Indonesia 3 tahun ini saya lihat acara orang Muslimnya banyak, dan saya dapat pengetahuan banyak. Saya punya banyak teman-teman Muslim. Di kelas saya 23 orang, itu orang Muslim itu 20 orang, non Muslim cuma 3 orang, include me. Jadi biasanya saya suka diskusi dengan teman-teman lah. Acara budaya dan agama banyak itu dengan agama, karena di Laos tidak ada. Jadi saya suka diskusi. Contohnya, apakah harus sholat? Kalau pakai hijab itu kenapa sering pakai? Kalau keluar pakai kah? Tutup semua. Dan saya lihat orang yang tutup semua, cuma lihat mata. Saya juga aneh juga. Apa kasih dia
jaga dia diri atau dia malu kah? Atau gimana sih? Saya nggak paham, jadi saya tanya dan teman-teman juga menjelaskan itu dari bagaimana hak pribadi atau mungkin dia itu nggak mau orang lain lihat, atau kalau pakaian orang Muslim pakai itu dari aturan Islam harus begitu begitu begitu. Ya. Jadi saya paham kayak gitu. Waktu Ramadan datang itu tahun pertama saya aneh, loh nggak makan dari pagi sampai malam, loh nggak makan. Saya aneh lah, kenapa nggak makan? Nggak makan untuk apa? Tidak lapar, tidak haus kah? Nggak minum, nggak makan begitu. Kalau orang-orang itu harus makan untuk hidup. Diskusi dengan teman Indonesia, oh yang menjelaskan untuk saya, cerita untuk saya, sebagai beribadah untuk Tuhan mereka, setiap orang itu bersama, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Jadi saat di bulan Ramadan itu orang nggak makan bersama, nggak minum bersama, jarak itu. Tidak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, harus bersama kayak gitu. Kita berbeda, tapi kita bisa hidup bersama tanpa alasan apapun. Contohnya, saya datang di Indonesia, saya bisa berteman dengan teman orang Muslim, meskipun di masjid atau acara orang Muslim saya ikut, dan di masjid saya bisa pergi untuk observasi, bisa diskusi bagaimana orang Muslim melakukan ini, sembahyang begini, ibadah begini, bisa diskusi, bisa cek pengalaman bersama, bagaimana orang Muslim seperti ini, orang Buddha, orang Laos seperti ini. Ya, kita bisa cek bersama. Harus menghormati masing-masing. Oh, ini acara kamu, agama kamu bisa silakan. Mereka juga menghormati saya. Di Vientiane, ibu kota Laos, sampai sekarang itu ada 2 masjid di sana. 2 masjid itu yang dibangun oleh Kedutaan Besar Indonesia, Malaysia, Brunei ini yang buat di sana. Ya, orang Muslim itu jarang lihat, ya, sangat jarang. Lalu sebelum datang di Indonesia itu saya cuma lihat orang yang berhijab seperti cewek kan, cewek. Kalau orang Muslim itu wajib harus berhijab. Saya cuma lihat 1 kali, 2 kali itu tamu negara yang datang masuk Laos saat ada meeting, ada acara, itu cuma lihat tamu negara yang cewek itu cuma 2 kali, 3 kali. Banyak cuma lihat di TV biasanya begitu. Aneh juga. Pun saya dari negara Buddha, saya tidak taat banyak dengan agama. Contohnya setiap hari harus ini, harus ini, harus ini. Itu this is okay for me to dengan hidup di negara Muslim. Orang Muslim juga baik-baik, yang senang lah saya bisa hidup di negara Indonesia ini. Indonesia ini seperti rumah kedua saya, yang seperti orang Indonesia itu friendly, take care banget, seperti saudara. Adaptasi sesuai dengan nama, dengan orang Muslim. Jadi saya buat salah satu di IG saya pernah buat lah nama Muhammad, contohnya seperti itu, seperti buat bisa beradaptasi dengan teman-teman Indonesia. Dan bagaimana sih, seperti kita tidak beda begitu. Saya rasa kalau saya keluar Indonesia itu, saya memang rindu Indonesia banget, sangat bahagia hidup di Indonesia ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan saya datang di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Said atas berbagi pengalamanmu yang sangat menarik sama kami. Baik, you are welcome. Terima kasih. Parakon, bye bye. Ya, ma'assalamah.